dari waktu itu dari Facebook. Terus? Nah pas aku masih di Indonesia tuh yang kerjanya tuh kan anak Indo, ada anak Indonya. Terus dia nyuruh aku kirim datanya paspor sama kontrak kerja yang lama. Terus aku tuh kirim ke Hong Kong. Aku tuh ada 2, Miss. Paspornya yang lama sama yang baru. Dia suruh kirimkan semua ke Hong Kong. Lah aku udah kirimkan semua ke Hong Kong. Nah, aku udah sampai Hong Kong, terus udah potongan berjalan 6 bulan. Aku ada masalah sama yang aku jaga ini. Terus aku ada masalah, terus kata agenku bilang, kamu udah beres potongan, kamu pindah aja, katanya udah beres potongan. Terus aku mau pindah, otomatis aku bilang sama majikanku baik-baik kan. Aku bilang kayak gini, ibumu dan bapakmu itu ada masalah kayak gini lah. Terus aku tuh mau minta pindah. Terus majikanku emang baik, yang dijaganya emang nggak baik. Terus dia bilang ke aku kayak gini, kamu nggak usah pindah, bisa nggak aku nanti naikin gaji kamu? Nggak mau, aku capek, aku bilang kayak gitu. Jaga orang kayak gitu aku capek banget. Terus juga mereka terlalu galak, aku bilang kayak gitu. Aku paham, aku tahu, aku ngerti, kata majikan aku. Lah terus aku kan udah bilang gimana nih ke agenku, gimana nih majikanku nggak ngasih aku itu keluar. Terus aku udah sama majikan udah rundingan nih ya, gimana. Terus majikanku bilang kayak gini, aku telepon agen deh, gimana solusinya, kata dia. Terus agenku tuh bilang sama majikanku, anaknya juga udah nggak betah, kamu jangan paksa anaknya untuk kerja kayak gitu. Anaknya kasihan, tertekan. Terus, oh jadi kamu yang nyuruh cece-nya suruh keluar. Jadi tuh majikanku sama agenku tuh bertengkar, Miss. Bertengkar. Nah, aku kan baru saja selesai potongan waktu itu 6 bulan tuh. Jadi dataku tuh masih di agent. Lah udah gitu majikanku bilang kayak gini, gimana? Mereka tuh bertengkar hebat, pokoknya gede-gedean. Terus aku bilang sama agenku, terus aku gimana? Ya itu terserah kamu. Majikan kamu bilangnya kayak gini, majikan kamu tetap mertahanin kamu. Aku sama majikanmu udah gimana ya, katanya, udah kadung sakit hati. Terus kamu juga udah selesai potongan, aku juga kalau kamu kayak gitu aku nggak mau ngurusin kamu. Lah kok nggak mau ngurusin aku bilang kayak gitu. Kamu kan agenku. Terus dia bilang kayak gini, aku nggak mau tahu, pokoknya sekarang aku nggak mau tahu soal kamu mau kayak gimana, mau pindah, mau apa, terserah kamu, katanya kayak gitu ya. Lah terus jadi aku bingung. Ya udah, aku bilang kayak gini, aku kan udah selesai potongan, aku mau ngambil data-dataku. Terus aku kan kenal mereka di Facebook ya, aku nggak tahu alamat mereka di mana, aku nggak dikasih tahu alamatnya. Terus aku tuh bingung, Miss, terus aku ya udah, aku sama bosku tuh ke KJRI, Betul. minta pertolongan buat ngembaliin paspor aku. Pinter Terus aku tuh ke KJRI, katanya bilang, agenmu cuma numpang proses doang, agenmu ini nggak punya itu, katanya lisensi, katanya dia numpang ke orang lain, bilangnya kayak gitu. Terus gimana Pak, ini masalah, ya udah nanti kita teleponin sama yang ada di kontrak kerja kamu, ini cap labelnya, katanya bilang kayak gitu. Lah terus yang dikirim ke KJRI itu paspornya cuma 1, Miss. Satunya nggak dikirim, katanya hilang. Terus? Hilang. Terus mereka tuh nggak mau tanggung jawab. Terus gimana, Miss? Tuh solusinya. Terus pihak KJRI bilangnya kayak, itu kan urusanmu, aku nggak tahu, bilangnya kayak gitu. Jadi aku mau tanya ke siapa juga nggak tahu. Jadi gimana ya kalau yang satunya hilang? Apa? Oke, sebenarnya paspor lama sudah tidak dipakai lagi, tapi itu kan buat rekod kamu. Jadi apakah sangat perlu? Ya, perlu tidak perlu. Makanya kalau punya data jangan dikirimkan ke orang semuanya. Setidak-tidaknya kamu punya track record. Tapi pertanyaan saya, sekarang hubunganmu sama majikan masih baik nggak? Masih baik, tapi aku pindah kerjanya di majikan, nggak jaga
ibunya dan bapaknya lagi. Oh. Aku jaga anaknya. Oke, berarti berarti hubungannya kan baik toh. Iya baik. Lah kan majikanmu pastinya tahu agenmu apa, kan dia yang ngasih uang dan tanda tangan Mas ya? Iya, mereka juga nggak tahu, Miss, nggak tahu. Aku tuh nggak ngerti, mereka tuh katanya kenal cuman di internet. Makanya aku bilang kayak gini sama majikanku, nanti aku bulan 4 ini finish. Aku bilang kayak gini, aku punya agent baru. Maksudnya aku punya rekomendasi agent tuh yang bagus. Nanti aku bilang sama majikanku ini, kalau abis finish ini aku pengen masuk kemis gitu. Aku boleh ceritanya. boleh. Iya. Jadi ntar cari Kan, Koko Thomas ya. Iya, oke, Miss. Makasih ya. Aku Okay. tuh udah bilang sama majikanku, udah tanya ke aku, Cece, 4 bulan lagi itu kamu finish. Nanti kamu mau cuti atau mau kayak gimana, otomatis harus punya agent, kata dia. Kamu mau nyari sendiri agennya atau aku mau cariin, katanya bilang gitu. Aku pengen nyari sendiri, boleh nggak, biar aku merasa aman, merasa nyaman gitu. Kalau majikan yang nyariin kan, Kamu aku tidak kayak tahu. ngerasa Kamu tidak tahu. canggung gitu, Miss. Iya. Oke, Makanya bulan aku 4 finish sering, kamu sekarang harus renew loh, Dok. iya, makanya aku telepon Miss dulu kayak Oke. gitu. Tak kasih kartu namanya Koko Thomas biar majikanmu telepon dia langsung ya. Iya, makasih, Miss. Oke, thank you. Oke, Bye. bye. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana, iya, Mak, sangat mengerikan sekali ya kalau saya nggak tak sambil karo sarapan soalnya masih pagi sekali. Jadi sangat mengerikan sekali saat kalian tidak tahu agent kalian dan terjadinya pertengkaran antara majikan dan kalian. Kalian tidak tahu. Jadi mau gimana lagi? Tapi sekali lagi nggak usah khawatir karena saya memang tidak ingin bekerja di agent, tapi saya minta Mas Thomas setelah saya didik dia beberapa hari ini, saya suruh dia untuk bekerja sama dengan agensi yang punya lisensi dari KJRI. Jadi sebenarnya hari-hari ini saya tuh mencari agent yang ada lisensi yang di KJRI dan masih baru. Maksudnya adalah masih fresh, di mana tidak semua agent itu punya lisensi. Karena itu saya kenapa sih waktu saya keluar dari agent saya, memang saya tidak tertarik lagi untuk bekerja di agent. Saya lebih ingin fokus untuk membantu kalian. Jadi saya meminta pengertiannya sama Mas Thomas, kalau cece-cecenya banyak, majikan banyak, terus dia tidak mau juga di agent sama dengan saya, otomatis kan kasihan kalian. Saya sekedarnya aja, tapi kan saya tidak bisa pegang data kalian semuanya, benar nggak? Jadi sistem kan tetap harus ada. Jadi Mas Thomas sudah membuka hatinya dan mau bekerja sama dengan agent, dan Mas Thomas kasarannya orang ngomong sudah di perusahaan tersebut dan dia bisa membantu kalian. Jadi kalau kalian merasa Mas Thomas juga nggak bagus, Koko Thomas juga nggak bagus, atau pelayanannya Koko Thomas tidak bagus, kalian juga boleh komplain sama saya. Bukan karena Thomas itu anak saya terus kalian bilang takut mau curhat sama Miss Yuni kalau Koko Thomas itu nggak bagus. Silakan ngomong aja. Kalaupun anak saya nggak benar, saya damprat juga dia. Jadi saya tidak peduli karena dia di situ, saya taruh dia di salah satu agent itu untuk membantu kalian. Tapi fair-fairan, bukan berarti kalian harus semenang-menang sama Koko Thomas. Jadi kebetulan Koko Thomas sudah membuka hatinya untuk membantu kalian di agent. Jadi saya tetap tidak akan di agent, saya tetap di rumah saja, biarkan dia yang di agent. Dan syukur alhamdulillah karena dia di situ dikasih kepercayaan untuk memegang Indonesia. Jadi biar dia yang melakukan aktivitasnya sendiri, jadi dia bisa tahu seperti apa dan bagaimana. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau kalian ada kesulitan mau renew kontrak atau mau calling visa punya majikan sendiri, ingat satu hal yang saya selalu katakan, calling visa itu menurut pendapat saya adalah kalian sudah punya majikan sendiri dan bekerja dan bawa majikan sendiri, punya majikan sendiri diproses. Jadi itu namanya calling visa. Tapi kalau calling visa yang tunggu rumah, menurut saya bukan calling visa itu. Tetap aja proses dari Indonesia dan melalui PT. Ya walaupun tunggunya di rumah ya. Jadi buat teman-teman di luar sana gak usah khawatir karena saat ini Koko Thomas sudah ada tempat, sudah ada agent, tapi mereka belum ada boarding house. Karena itu kita tidak berani ngomong duluan. Karena sekali lagi tempat saya bukan boarding house. Jadi Koko Thomas akan
berkoordinasi dengan perusahaannya, dan sekarang masih belum ada boarding house ya Mbak ya, karena agentnya masih baru. Jadi masih kinyis-kinyis 4 hari. Jadi masih baru keluar dari KJRI juga. Lisensinya masih baru kinyis-kinyis. Jadi buat teman-teman di luar sana, terima kasih sekali atas dukungannya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.